Oke, selamat pagi. Ketemu di mata kuliah pengantar arsitektur. Mohon maaf, terpaksa saya online karena mengingat kondisi di kampus Palembang yang sedang renov besar-besaran. Saya malas rebutan kelas dan segala macam. Jadi mending di online kan. Kemudian begini ceritanya. Untuk materi elemen arsitektur ini memang sudah saya rekam dan saya sampaikan di YouTube. Silahkan kalian saksikan karena isinya memang lebih ke banyak teoritik, banyak pemahaman-pemahaman dan beberapa sedikit contoh kasus. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan di materi elemen arsitektur ini itu merupakan jabaran atau merupakan ringkasan dari buku Francis D. Kaching, Introduction to Architecture, terutama di bab 7. Di chapter 7, di sini bicara tentang apa itu elemen arsitektur dan segala macam, dan intinya adalah eh, menyajikan arsitektur seperti halnya ini, anatomi eh, tubuh manusia. Jadi analoginya itu tubuh manusia anatominya bagaimana dan kemudian arsitektur anatominya bagaimana. Jadi inti dari materi yang cukup panjang 50 menit kalau nggak salah itu bicara tentang anatomi dari arsitektur itu sendiri, dari beberapa contoh kasus baik dari bangunan biasa hunian sampai ke high res. Itu ada beberapa contohnya, sehingga silakan kalian saksikan. Nah, untuk pagi ini saya akan lebih fokus ke sini karena ada permintaan dan saya juga sebenarnya mendiskusikan hal ini, materi ini dengan teman-teman atau rekan-rekan dosen yang mengampu perancangan arsitektur 1. Jadi maksud saya adalah materi dari atau tugas dari perancangan arsitektur 1 itu secara teoritik, secara konseptual katakanlah, atau secara contohnya pemahaman dasarnya itu diberikan di mata kuliah pengantar arsitektur. Jadi intinya nanti tugas dari perancangan arsitektur 1 juga menjadi tugas dari pengantar arsitektur. Satu tugas dinilai atau dipahami untuk dua mata kuliah. Nah, itu saling supportnya di situ. Sehingga materi pagi ini saya akan bicara sedikit tentang perancangan booth atau stand yang sebagai atau yang menjadi kasus di perancangan arsitektur 1. Oke, secara mudahnya sebuah tempat pameran atau booth atau stand pameran, kalau nggak salah di tugas PA1 itu luasannya 9 meter persegi atau 3 kali 3, itu menyajikan apa? Secara anatomi sebuah stand pameran atau booth pameran itu terdiri dari plafon, dinding, dan lantai, seperti halnya sebuah bangunan di dalam arsitektur. Dan teorinya atau pemahamannya itu ada di materi yang tadi yang saya sampaikan tadi, yang kemudian bisa kalian saksikan di YouTube. Jadi ada plafon, ada dinding, ada lantai. Tapi kalau kalian lihat di sini, eh, sederhananya sebuah booth, dan bahkan nanti di karya arsitektur juga sedemikian, ada plafon. Mungkin bukan hanya plafon atau ceiling gitu kalau bahasa Inggrisnya, tapi kalau di sebuah bangunan itu ada atap. Jadi ada atap, baru ada ceiling atau plafon, kemudian dinding dan lantai. Kalau kalian perhatikan lagi materi tentang ruang dan bentuk, sebenarnya lantai, dinding, dan plafon itu juga sudah didefinisikan atau mendefinisikan ruang berdasarkan elemen-elemennya. Lantai adalah elemen horizontal yang kemudian bisa diangkat atau ditinggikan atau bisa direndahkan atau berbeda materialnya. Seperti contoh ini,
Kita bisa lihat perbedaan material, terutama di lantai. Batas yang warna kuning ini adalah ruang pamernya, sedangkan yang warna hitam ini ruang sirkulasinya. Jadi perbedaan ruangnya terlihat dari perbedaan material, tanpa harus meninggikan lantai itu atau meninggikan elemen horizontalnya. Kemudian untuk dinding seperti biasa untuk membatasi ke antara ruang di sana dan ruang di sini. Atau kalau di definisi ruang itu elemen vertikalnya. Itu elemen dasar di dalam sebuah karya arsitektur. Saya hapus dulu sebelum pindah. Oke. Lalu berikutnya dalam sebuah uh, ruang pamer, apa aja yang tersaji? Sebuah ruang pamer atau booth itu memerlukan atau bagaimana caranya supaya orang datang. Jadi sifatnya lebih mengundang. Kemudian tampilannya itu menunjukkan identitas. Identitas dari apa? Identitas dari produk yang akan disajikan atau produk yang akan di-display. Itu suasana atau gambaran ruang yang diharapkan, sehingga ruang pamer yang menarik atau ruang pamer yang berhasil secara desain adalah sebuah ruang pamer yang mampu mengundang orang untuk hadir, untuk masuk ke dalam ruangnya, walaupun tidak ada batas ruang yang masif atau batas ruang yang solid. Seperti contoh ini kan batas ruangnya transparan atau imajiner gitu, karena ada perbedaan material. Tapi sifatnya mengundang. Tansen ini kan sebuah penerbitan buku gitu loh. Bagaimana kemudian orang akan tertarik untuk masuk untuk melihat display-display buku yang ada di prapot ini dan sesuai dengan identitasnya. Kemudian secara teknis bagaimana? Secara teknis mudahnya kalian akan diminta pasti atau akan memikirkan bagaimana ruang gerak manusia, katakanlah di sini. Ada berapa orang, katakanlah ini anak-anak, ada orang dewasanya. Berapa sih ruang geraknya? Berapa sih ruang geraknya? Supaya orang itu nyaman. Orang berdiri di sini, kemudian mengambil buku, kemudian berdiri, ada orang yang lalu lalang, itu berapa sih? Jadi ada ruang gerak manusia. Kemudian display dari objek pamer. Seperti ini kan ukurannya. Kenapa ukurannya sekian? Karena memperhatikan jumlah buku atau jumlah tumpukan yang akan di display. Dan yang terakhir, untuk mengundang atau memperkuat identitas, biasanya kemudian ditambah dengan teknik pencahayaan atau lighting. Saya sangat mengapresiasi apa yang kalian lakukan di UTS PA1, Bu Fuji dan teman-teman di dosen di PA1 sempat mengupload di IG sehingga saya bisa menyaksikan karya-karya kalian. Saya sangat mengapresiasi apa yang kalian sudah lakukan. Kalian sudah belajar tentang pencahayaan dan efek pencahayaan ketika berada di sebuah bentukan karya Trimatra itu. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan juga di perancangan atau desain booth ini. Pencahayaan ini terkait dengan displaynya, apa yang mau disajikan, terkait juga dengan identitasnya. Sehingga spot ini dia akan mengakomodasi atau memberi cahaya terhadap kotak ini, katakanlah seperti itu. Jadi silakan kalian pelajari lighting itu apa sih, bagaimana efek lighting. Ada lighting yang direct, ada indirect, dan apa efeknya, apa kaitannya dengan identitas. Itu yang secara teknis sih sebenarnya bisa coba kalian lakukan di perancangan booth ini, terutama di PA1. Dan
Materinya sebenarnya sudah saya berikan kemarin di pemahaman ruang, ruang dan bentuk. Kemudian bicara tentang elemen-elemen arsitektur, silakan sekalian saksikan di YouTube. Lalu berikutnya apa gitu? Sebenarnya sebuah booth atau bahkan sebuah karya arsitektur itu pasti berangkat dari aktivitas manusia di dalam ruang tersebut. Kunci dasarnya itu di sini. Aktivitas manusia yang di dalam ruang. Kenapa? Karena sebenarnya arsitektur adalah wadah dari aktivitas. Jadi sebuah karya arsitektur itu dasar berpikirnya, dasar pijaknya adalah aktivitas manusia. Apa yang manusia lakukan di dalam booth ini? Itu yang perlu kalian juga pahami atau identifikasi atau bahkan kemudian coba dianalisis. Contoh booth Mac Air ini. Kenapa ada tempat duduk seperti ini? Kemudian ada tempat duduk yang di depan Mac ini. Ada 4 Mac ini. Kemudian ada sofa. Ada yang mencoba atau bisa duduk untuk mencoba iPhone. Fungsinya masing-masing. Fungsinya ada. Mungkin ini kaitannya dengan lobby-lobby atau negosiasi produk gitu lah. Artinya ada buyer yang ingin membeli MacBook dalam jumlah banyak, atau ketika ada yang ingin beli, kemudian bagaimana garansinya dan segala macam, mereka akan melakukan lobby atau melakukan dialog di kursi ini, sehingga biasanya ada 4 orang, ada bayarnya 2, kemudian ada teknisi dan salesnya, biasanya seperti itu. Kemudian sofa ini biasanya untuk tempat duduk dan untuk menunggu dan segala macam. Jadi yang penting adalah aktivitas manusia di dalam booth itu. Karena dari aktivitas kita bisa melihat bagaimana ruang geraknya. Orang berjalan atau duduk di sini, orang duduk di sini, apakah mengganggu sirkulasi orang yang akan melihat ketika duduk di sini, bagaimana sirkulasinya, sehingga ada ukuran jelas meter perseginya berapa. Nah, ruang sirkulasi, ruang duduk, dan segala macam. Kemudian dari ruang gerak tersebut juga memperhatikan perabot, karena dari aktivitas muncul perabot yang sebagai penunjang dari aktivitas. Seperti tadi, ingin mencoba Mac dalam kondisi yang lebih santai, yang lebih serius, mereka butuh tempat duduk. Walaupun tempat duduknya cukup kecil. Ini kayak kursi bar gitu kan. Karena kan memang bukan untuk bekerja, tapi hanya untuk mengetes, untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam Mac, umpamanya seperti itu. Kemudian displaynya, bagaimana cara displaynya? Seperti contoh ini kan displaynya, sehingga orang yang di luar sini itu juga bisa tahu, oh ya dia sedang mencoba atau sedang memamerkan MacBook Air gitu kan. Kalau yang di sini iPhone. Kemudian kenapa iPhone jauh diletakkan di dalam dibanding Mac? Ini kaitannya juga dengan keamanan kan. Lebih aman kalau ini, lebih karena tertutup, jangkauannya lebih jauh gitu kan. Kalau yang di sini kan kalau mau ngangkut lebih susah gitu kan. Kaitannya ke arah sana mungkin. Kembali lagi kaitannya tadi dengan pencahayaan, bagaimana pencahayaan, bahkan kemudian logo ini bagaimana pencahayaannya, displaynya, itu kaitan dengan contoh kasus stand dari MacBook Air ini. Atau kalau kemudian kita bisa lihat contoh yang lain, saya membandingkan sama-sama gadget antara Apple dan Xiaomi. Ini kaitannya dengan identitas, kaitannya dengan karakter dari benda atau karakter dari produk yang ditampilkan. Yang sebelah kiri, yang Apple, benar-benar mencoba mengeksplorasi logo Apple itu sendiri. Sehingga bentuknya seperti itu. Bentuknya bentuk Apple yang kemudian ditransformasikan untuk menjadi sebuah ruang display. Atau bahkan kalau mau di sini, kalau nggak salah ini kan ruang tempat dia bisa menyaksikan atau menonton
produk-produk atau memanfaatkan produk-produk Apple gitu loh. Lebih tertutup karena kaitannya dengan pengalaman si pengunjung dengan produknya. Atau kalau yang di sebelah kanan dengan Xiaomi dengan logo barunya, karena Xiaomi bukan hanya tentang gadget, tapi seluruh produk kaitannya dengan elektrik, produk elektrik yang terkait di rumah tangga, dari TV, kemudian sapu robotik dan segala macam, sehingga model dari display stand Xiaomi itu lebih terbuka, tidak fokus hanya ke produk. Kalau di Apple lebih ke gadget, di sini lebih umum, jadi lebih terbuka, dan ada tagline yang dicoba dihadirkan, One Connection Life Connected gitu kan. Di sini mencoba mendisplay, bahkan di sini kalau nggak salah ini robot anjingnya, dan permainan warnanya jelas, permainan warna di Xiaomi itu gradasi dari warna putih sampai ke warna orange, seperti kekasan dari Xiaomi. Itu yang saya maksud dengan identitas. Identitas produk itu menjadi poin penting di dalam sebuah perancangan booth, gitu. Sehingga orang sekali lihat, sekali lirik itu tahu, oh ini produknya apa gitu. Atau yang ini, saya membandingkan 3 produk mobil elektrik dengan segmen pasar yang berbeda, tapi dengan ide dasar listrik, ide dasar elektrik tadi. Hyundai gitu loh, Hyundai kalau nggak salah bacanya ya. Itu kenapa ada karpet hijau, kenapa ada treadmill? Itu kaitannya dengan mungkin konsepnya tentang hidup yang lebih sehat, dunia yang lebih hijau, yang lebih ramah lingkungan. Kemudian muncullah IONIQ 5 ini, muncul sebagai display utama, sebagai produk utamanya. Booth ini sangat simpel, jadi karena memang masterpiece-nya atau fokus utamanya adalah di produk IONIQ ini. Kemudian punya Wuling REV itu. Kenapa justru yang di display adalah Wuling EV yang warna hijau? Mungkin idenya sama dengan apa yang disajikan Hyundai, dengan bumi yang lebih hijau, lebih ramah lingkungan ke arah sana. Lengkap dengan display bahwa ketika membeli mobil ini dia dapat wall chargernya sekalian gitu kan. Kaitannya ke situ. Jadi ini yang disajikan oleh Wuling ini adalah produk dan perlengkapan yang customer akan dapatkan. Kalau di Hyundai ini lebih kepada konseptualnya, kaitannya dengan hidup sehat, kaitannya dengan lingkungan yang lebih bersih dan segala macam. Beda dengan Tesla, ini adalah booth atau ya katakanlah booth tempat pamer ketika mobil Tesla model terbaru diluncurkan. Jadi ini di belakang adalah pabriknya, ini adalah hall-nya, kemudian ada booth sedikit tempat meluncurnya atau tempat keluarnya mobil Tesla yang versi terbaru. Ide dasar bentukan ini mungkin kita akan bisa langsung dengan mudah mengasosiasikan bentuk ini dengan listrik, entah elemen dari listrik dan segala macam. Tapi bentuk ini adalah bentuk yang sangat familiar kaitannya dengan listrik. Jadi ide dari ketiga booth ini sama-sama mobil listrik dengan segmen pasar tentu yang sangat berbeda, tapi eksplorasi idenya bisa kemana-mana dengan satu dasar bahwa ini mobil listrik, kemudian kaitannya dengan ada yang mencoba mengeksplor ke ramah lingkungannya, mencoba mengeksplor dengan kecanggihannya, gitu kan, seperti itu. Ini contoh kaitannya dengan identitas. Oke. Lalu apa yang terjadi atau efeknya dengan penjelasan tadi, efeknya di mata kuliah pengantar arsitektur? Kalau sebelumnya kalian lihat di portfolio setelah UTS, kalian diminta melakukan pengamatan terhadap sebuah bangunan karya arsitektur, kemudian mengidentifikasi elemennya dan segala macam.
efek dari penjelasan atau efek dari materi PA1 yang coba kami rangkum itu membawa efek bahwa kalian terpaksa eh, bertugas atau melakukan tugas secara mandiri. Kalau sebelumnya kalian melakukan pengamatan, di sini kalian mengidentifikasi karya kalian sendiri. Jadi di tugas 7 dengan bobot 5 poin, kalian akan mengidentifikasi karya boot perancangan arsitektur kalian masing-masing, sehingga tugasnya adalah tugas individu. Identifikasinya apa? Identifikasinya adalah tentang identitas boot itu. Seperti contoh ini kan identitasnya jelas. Apa yang mau disajikan, apa yang mau ditampilkan, identitas dari boot itu. Kemudian aktivitasnya apa? Lalu elemen dari yang akan dihadirkan, elemen pembentuk ruangnya itu apa? Sehingga tugas ini sebenarnya tugas di pengantar arsitektur ini sebenarnya hanya menarasikan dari apa yang sudah kalian lakukan di PA1. Jadi kasarnya atau garis besarnya, kalau di PA1 itu perancangannya, di pengantar ini narasinya atau ceritanya atau banyak yang mengatakan konsepnya atau teoritiknya apapun lah. Pokoknya yang tulisannya. Sehingga kalian bisa mengeksplor artinya perancangan arsitektur satunya itu bentuknya di sini adalah tulisannya. Pak, apakah tidak perlu bentuknya ya? Cukup sketsa aja, sketsa kasar. Atau kalian bisa foto aja dari PA1 kemudian kalian tambahkan narasinya seperti apa sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Ini tugas 7. Kemudian di minggu ke-12 minggu depan tidak ada perkuliahan online karena semua materi tentang materialitas dan tentang olah bentuk itu sebenarnya saya sudah punya materinya. Nanti saya akan tempelkan di e-learning, sekaligus juga saya akan share di WA group untuk link-link dari materialitas di dalam arsitektur itu apa aja, dan konsekuensinya atau pengaruhnya terhadap identitas bangunan atau kalau kasus di PA1 kalian, boot kalian, kemudian bagaimana mengolah bentuk, ini kan, transformasi bentuk itu bagaimana. Kalau yang di kasus ini adalah transformasi bentuk berdasarkan kubus, jadi kubus itu dilihat dari batangnya di materi yang ini. Kalau ini dilihat dari bidangnya. Jadi sebuah kubus, saya memahami kubus itu dan beberapa bentuk yang lain sih sebenarnya. Sebuah kubus itu bisa tersusun dari batang-batang yang membentuk kubus atau dia susunan dari bidang-bidang. Itu yang ini yang di batang, ini yang di bidang. Kemudian materi berikutnya terakhir adalah bagaimana komposisi. Apa itu komposisi dan segala macam. Sehingga di minggu ke-12 itu cukup materi perkuliahannya cukup banyak, tapi semua sudah dalam bentuk video. Sehingga saya harap sih kalian ketika mengerjakan PA1 silakan nonton video-video penjelasan ini sambil kerja, sambil nonton, atau sambil mendengarkan gitu kan. Bisa kalian lakukan seperti itu. Linknya akan saya tempelkan di e-learning setelah perkuliahan ini, atau nanti saya share juga. Termasuk juga materi-materi perkuliahan pagi ini juga akan saya share PDF-nya. Oke, itu minggu ke-12, sehingga tugas dari minggu ke-12 adalah kalian melakukan identifikasi karya kalian dengan dasar materialnya apa sih? Kira-kira material yang akan kalian gunakan seperti apa? Kemudian bagaimana transformasi bentuk dari karya kalian itu sendiri. Pertanyaan mendasarnya atau pertanyaan ulasannya adalah apa pendapat kalian tentang ekspresi, karakter material, dan transformasi bentuk berkaitan dengan aktivitas pada boot. Kembali lagi saya katakan bahwa di pengantar ini lebih pada narasi atau argumen kalian terhadap karya yang kalian buat sendiri. Itu di tugas 8 bobotnya tetap 5 poin.
Hal yang paling paling berubah adalah di minggu ke-13 adalah ketika di awal perkuliahan penjelasannya desain proses ini kalian hanya mendengarkan materi yang akan saya berikan, kemudian kalian membuat resume. Tapi karena perubahan di mencoba mengkaitkan antara PA1 dan pengantar, sehingga akan berubah tugasnya. Tugasnya adalah kalian menyusun proses perancangannya. Pertanyaan-pertanyaan di tugas-tugas sebelumnya, tugas 7, tugas 8, itu sebenarnya kemudian skematiknya bagaimana? Skematik desain bagaimana? Prosesnya bagaimana? Kalau tadi di tugas 7 dan tugas 8 bentuknya narasi, di sini proses perancangannya itu apa? Bagaimana? Bentuknya seperti ini dan bobotnya juga berubah. Jadi bobotnya jadi 10 poin. Kalian menyusun proses perancangan dalam bentuk poster atau portfolio. Ya. Format pengerjaan dari poster itu manual yang kemudian kalian foto. Ini tugas 9 ini draft poster dari penjelasan perancangan kalian. Karena di minggu ke-14 saya akan mereview poster-poster kalian. Proses-proses kalian akan saya review. Dan review ini akan kalian perbaiki dan akan menjadi poster di ujian akhir semester, produk dari ujian akhir semester dengan sedikit penambahan ulasan. Ini sebenarnya ulasan ya juga untuk merangkum seluruh perjalanan mata kuliah pengantar arsitektur. Kaitannya dengan keindahan, kaitannya dengan kegunaan, kaitannya dengan kekokohan. Walaupun kegunaan dan kekokohan itu sudah kalian jelaskan di tugas-tugas sebelumnya, sehingga di poster ini itu sebenarnya rangkuman dari tugas-tugas sebelumnya. Produknya ada di PA1, posternya secara digital di pengantar, karena poster ini juga akan kalian sajikan di PA1. Jadi ada produk, ada market, ada poster yang menjelaskan market itu dan menjelaskan produk gitu, produk kalian. Sedangkan di minggu ke-15 ini sifatnya bonus saja. Saya akan ngoceh tentang hal ini, tentang kehidupan, tentang sustainability, kaitannya dengan konteks urban, kaitannya konteks kawasan dan kota. Kalian bisa mengabaikan ini atau sekedar hanya sambil mendengarkan, sambil mengerjakan tugas saja di minggu ke-15. Dan tidak ada tugas juga, karena tugasnya sudah penuh masuk di tugas 9 ini. Ini draft, kemudian akan direview, dan produk akhir hasil dari perbaikan akan muncul di UAS. Untuk PA1 perancangan saya hanya minta digital, jadi produk fisiknya silakan kalian sajikan di PA1. Mungkin itu yang bisa saya sajikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya stop share. Kebayang apa yang akan dihadapi sampai di UAS ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Yang penting intinya adalah perancangan arsitektur 1 dan pengantar itu sekarang menjadi satu kesatuan. Produk yang kalian kerjakan di PA1 juga menjadi produk atau menjadi tugas di pengantar arsitektur. Efisiensi saya merubah ini karena terkait dengan efisiensi, satu efisiensi kerja dan efisiensi juga supaya produk kalian lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar bentuk, tapi punya narasi, punya konsep. Kalau toh tidak dikatakan konsep, tapi narasi yang jelas, alasan-alasan yang jelas dari proses perancangan kalian di PA1. Oke, selama ini PA1 kalian setelah proses pembongkaran gedung kampus kalian, kelas kalian studio di mana?
Izin jawab Pak. Kalau yang kemarin itu kita kebetulan tuh Gabung, gabung ke digabung di semuanya Indralaya iya di Indralaya. di Kalau hari Mbak Selasa. ini karena asistensi, kemungkinan kayaknya di gedung I Pak. Kalau Oke. misalnya, Nah, saya lagi berpikir kalau memang ada tanda kutip ada tempat model review nanti di minggu ke-14 itu model reviewnya tatap muka. Tapi kalau tidak memungkinkan ya online lagi. Enaknya sih tatap muka. Kita bisa ngobrol dan segala macam. Enaknya gitu gitu loh. Maunya gitu. Tapi ya kondisi dan segala macam gitu. Paling jeleknya eh, setelah ini kita ya ketemuan online seperti ini. Minggu depan tidak ada kelas online, pasti karena berkasnya sudah ada semua. Terus nanti yang tentang desain proses juga saya akan bikin video aja. Video kalian tinggal nonton dan sesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan. Baru makanya perkiraan saya di minggu ke-14 saya akan tatap muka, tapi ya kita lihat kondisi lah nanti. Gitu. Begitu pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas nggak apa-apa. jelas. Kita efektif efisien aja. Seperti biasa, rekaman ini kan akan saya edit seperlunya, kasih background dan segala macam. Nanti saya akan upload dan saya share ke linknya akan saya share ke WA Group. Untuk PDF, baik yang elemen arsitektur maupun yang tentang boot ini akan saya share setelah kelas ini ditutup. Karena sudah ada PDF-nya, tinggal share aja. Oke, begitu. Oke, thank you. Sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Thank you. Iya, Pak. Makasih, Pak. Masih Makasih Pak. Pak. Makasih, Terima Pak. kasih Pak. Sehat-sehat ya. Oke, Pak. Bapak juga.